kami karena UNIP itu baru tahun ini langganan Scopus gitu Pak. Jadi setiap aktivitas akademika di UNIP itu memang bisa nyari artikel terindeks Scopus yang hanya bisa dilakukan di kampus. Itu kalau kampusnya berlangganan. Kalau tidak berlangganan, terpaksa pakai Skyhub, mungkin itu ya, pakai Skyhub atau navigasi manual, ya, navigasi manual. Misalnya di academic.oup.com atau www.cambridge, Emerald Insight, Jurnal Sage, Springer atau online library. Nah, mungkin pakai Skyhub satu-satunya mungkin ya yang bisa membantu gitu. Nah, Bapak Ibu sudah bisa nggak mengakses seperti kasusnya Bapak itu terpaksa pakai Skyhub ya, nggak bisa pakai aplikasi gitu ya, karena kampusnya tidak punya langganan dan keterbatasan aplikasi juga gitu ya, sehingga manual ininya ya, cara balik lagi gitu Pak ya, balik lagi kita pakai manual Skyhub gitu. Kita buka kuncinya pakai burung gitu ya, pakai burung gitu. Oke, mungkin itu. Apakah Bapak Ibu nyambung dengan ini? Kan pertanyaannya sudah tingkat tinggi. Bapak Ibu yang lain gimana? Paham nggak dengan ini? Skyhub, scoping review. Scoping review itu salah satu jenis artikel, ya, karena setahu saya jenis artikel itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Salah satunya itu original research paper yang sering kita lakukan. Nah, scoping review itu adalah salah satu dari jenis-jenis yang saya tahu karena ada banyak sekali jenis artikel. Ya, banyak sekali jenis artikel. Yang pertama itu artikel original seperti yang kita kenal, kemudian textual artifact based research paper, position atau review. Nah, itu scoping review atau conceptual paper, meta analisis atau systematic atau scoping review paper. Yang berikutnya itu research note atau in progress paper atau short communication. Nah, ini Prostagnir baru saja mempublish artikel dengan artikel pendek, ya, artikel pendek di TESOL Asia TEFL itu hanya 4.000 kata. Teman saya ada yang hanya 1.250 kata. Itu bisa. Dan saya pernah dengar Dikti akan mengizinkan persyaratan khusus GB itu di artikel pendek. Karena artikel pendek ataupun artikel reguler itu sama sulitnya, ya, sama sulitnya. Jadi kenapa artikel pendek enggak, gitu ya? Sementara artikel reguler itu juga sudah diakui ya, sudah lama, tapi mudah-mudahan yang artikel pendek sedang diperjuangkan. Nah, itu. Kemudian perspektif, ya, classroom pedagogical atau innovative practice atau teaching tip paper itu juga sering, ya, juga sering. Nah, itu jadi jenis scoping review itu adalah salah satu jenis paper atau artikel yang memang menjadi minat para peneliti. Jadi kuncinya Pak, pakai kunci atau pakai burung, pakai burung. Mungkin itu ya, balik lagi ke manual karena pakai aplikasi tidak teratasi. Jadi balik lagi ke manual dengan pengetahuan yang kita miliki tentang database global. Jadi Bapak Ibu juga harus punya pengetahuan tentang database global. Lalu kalau kita mentok di aplikasi, ya kita balik lagi ke navigasi itu berdasarkan database global. Itu Mbak mungkin. Dan bagaimana buka Skyhub-nya pakai burung, mungkin Pak Jena itu sangat ahli dalam bidang ini. Silakan. Jadi intinya ada dua jenis usaha Pak. Usaha pakai rupiah sama usaha pakai keringat. Kalau kita nggak bisa usaha pakai rupiah yang premium, ya udah kita pakai keringat gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuka yang tertutup, maka kita cari yang terbuka, gitu. Ya. Salah satunya pakai Skyhub tadi. Cuma memang ada beberapa
artikel yang memang dia super print meditnya, maka dia nggak bisa juga pakai skehab. Nah, cuma ada solusi juga, ya kita cari yang lain gitu, diganti paper yang lain. Dan kata Prof Dian tadi benar, kita harus pakai pasar yang memang bagus, pasar-pasar jurnal. Contohnya Wiley ini. Wiley ini adalah pasar jurnal yang sudah terakreditasi. Memang benar kata Bapak tadi. Kalau pakai Google Scholar itu kadang-kadang artikelnya atah barata, mohon maaf. Yang artinya kalau kita submit ke Scopus ya otomatis terpendam gitu. Maka kita bisa pakai pasar-pasar yang memang dia sudah menyediakan di jurnal yang itu terpercaya, terindeks Scopus. Ya, contohnya yang saya tampilkan di belum nampak, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Oh, salah satu pasar jurnal yang insya Allah terpercaya. Nah, di sini kita harus pandai-pandai memilih kata kunci kita. Misalnya, saya di sini masukkan kata kunci linguistik. Nah, nanti di sini ada pilihan. Karena kita mau pakai cara yang berkeringat, bukan yang premium, maka kita harus checklist yang open access content. Habis itu mau publikasi yang kapan, kan gitu pertanyaannya. Pasar Wiley namanya, kita anggap pasar aja lah Pak ya, wiley.com pasarnya. Maka di sini Bapak hanya perlu memilih kata kuncinya, kata kuncinya. Nah, habis itu baru Bapak mau apa? Artikel, jurnal, berarti kan jurnal Pak. Nah, setelah jurnal kita kan mau cari yang open access, maka kita klik juga yang open access. Setelah itu Bapak mau terbit kapan? Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Kita anggap seminggu yang lalu Pak ya, jadi last week. Nah, ini langsung artikel yang mesti di-download. Ada beberapa artikel, nanti tinggal Bapak cari mana yang sesuai. Nah, itu ya, itulah yang bisa langsung baru Bapak citasi. Jadi tidak memaksakan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kalau sudah tinggal Bapak download, baru Bapak masukkan. Jadi solusinya itu hanya ada itu Pak. Yang pertama Bapak mau premium, yang kedua antara Bapak kerja keras. Tapi perlu dicatat Pak, tracking jurnal di internet itu kalau pengalaman saya itu juga ada faktor lakinya, ada faktor keberuntungannya, untung-untungan kalau kata orang Jawa itu Pak. Jadi ada satu sisi nanti ibu bapak hari ini sama sekali nggak nemu. Kalau ibu bapak sudah berkali-kali coba nggak ketemu juga, udah stop dulu aja Pak, stop dulu aja. Itu artinya bapak belum beruntung. Coba lagi next time. Saya sering kayak gitu ibu bapak. Mending saya nyari gak dapat, ya udah saya tutup aja, saya ganti yang lain. Besoknya saya coba, alhamdulillah dapat gitu. Ya, karena rezeki juga itu tadi kan. Mungkin belum rezekinya pada waktu itu gitu. Intinya jangan memaksakan kehendak dan jangan berputus asa kalau nggak mau yang premium Pak. Nah, sekehap gitu ya. Oke, kita misalnya kita bisa alternatif yang kedua itu pakai Skyhub. Skyhub itu anak kunci dari beberapa jurnal yang tertutup, yang nggak open access. Tapi catatannya sekali lagi nggak semua artikel bisa dibuka pakai Skyhub. Jadi misalnya ibu bapak ketemu artikel yang tidak bisa di-download, anggap ini artikel yang tidak bisa di-download ibu bapak ya. Jadi ibu bapak cukup copy DOI-nya, habis itu buka link Skyhub-nya,
habis itu paste KDOI-nya, setelah itu baru dibuka. Kalau Bapak beruntung dia akan terbuka, tapi kalau enggak ya kayak gini. Artinya nggak beruntung gitu, coba lagi gitu. Ya, jadi kan namanya buatan manusia tetaplah gitu. Ya, jadi itu Ibu Bapak ya solusinya. Kalau memang jurnal ini benar-benar nggak bisa dibuka, ya udah cari yang lain, gitu. Kalau mau maksakan ini ya udah, ini juga nggak apa-apa. Tapi kan di sini sebenarnya kita bisa melihat metadatanya. Ada beberapa artikel yang memang dia menyediakan metadatanya. Jadi itu tambahan dari saya, Bapak. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit bicara. Terima kasih. Di diskusi ini saya ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau menghasilkan artikel yang bagus juga referensi juga harus bagus. Mungkin perhatian sama Pak Zainal tahu budget berapa untuk berlangganan Scopus, misalnya dari Wakil Rektor 1, mungkin nanti mau berlangganan juga bisa direkomendasikan kepada Pak Rektor, sehingga dosen-dosen di Unpar itu mudah untuk mengakses jurnal yang bereputasi secara mudah. Jadi yang pertama, yang kedua, saya sering menggunakan bendera ini dari metadata dari jurnalnya itu tidak bagus, Pak. Pak Zainal tadi mencontohkan bahwa munculnya itu berbahasa Cina seperti itu. Nah, kita bisa rubah metadatanya di dalam bendera itu tersebut. Nah, salah satu manfaat kita menggunakan bendera ini kan tujuannya satu citasi. Kalau saya punya mahasiswa bimbingan, saya membimbing memerintahkan mahasiswa untuk citasi artikel yang saya punya. Nah, ketika kita merubah metadata di dalam bendera, apakah itu akan juga tetap masuk ke citasi yang ada di jurnal kita? Karena kita misalnya metadata di jurnalnya yang kita publish itu tidak bagus. Sedangkan kita download masuk ke bendera, ternyata misalnya namanya kebalik atau judulnya tadi berubah ke bahasa yang lain. Apakah tetap masuk ke dalam citasi kita? Kalau nggak masuk, rugi ternyata kalau tidak masuk. Mungkin itu, Pak. Makasih. Betul yang dikatakan Pak Ciko. Ya, Pak Ciko, bahwa kalau kita mau menghasilkan tulisan yang bagus, maka kita harus membaca. Sekali lagi, membaca dan membaca artikel-artikel yang bagus juga. Seperti kalau Bapak Ibu mau menyekolahkan anak misalnya, kan nggak mau Bapak Ibu menyekolahkan anak ke sembarang sekolah. Nah, pasti pilih yang misalnya menurut pandangan kita itu favorit, bagus, dan lain-lain yang sesuai dengan ideologi kita. Begitu juga kalau kita menulis jurnal, gitu ya, menulis artikel maaf. Kalau kita mau artikel kita bagus, kalau kita mau artikel kita bagus, jangan mau cari atau navigasi ke Google Scholar, karena Google Scholar itu istilahnya adalah itu tadi entah berentah atau sampah ya, istilah orang-orang penulis profesional, autor internasional atau autor profesional itu tidak mau citasi atau navigasi artikel yang mau dibacanya lewat Google Scholar, tidak akan mau. Pasti dia akan pergi ke database jurnal terindeks yang bagus-bagus. Sinta 2 saja nggak mau, ya, karena Sinta 2 banyak yang aneh-aneh gitu ya. Karena kami sudah hampir tiap malam Pak, saya ikut bedah artikel gitu ya. Hampir tiap malam saya punya komunitas yang intens itu diskusi tentang artikel-artikel di applied linguistic, ya, di applied linguistic, insya Allah artikel-artikel kami pun juga artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hal itu gitu. Sehingga kalau kita mau artikel kita bagus, cari artikel yang mau dibaca dari database yang bagus, ya, cari database yang bagus. Itu kuncinya Bapak Ibu ya. Membaca di database yang bergizi tinggi, maka kita akan dapatkan input dari database yang bergizi tinggi juga, ya, sehingga disarankan ya itu tadi menggunakan Mendeley, itu pasti tidak akan Google Scholar ya, dan database nanti akan saya kirim di Pak Sabrijal, itu database global yang bagus-bagus.
Yang berikutnya untuk misalnya publikasi, saya sarankan publikasinya di jurnal yang tidak bayar. Kalau di jurnal yang bayar kita sudah capek-capek analisis, baca pakai keringat, cari artikel-artikel, baca itu juga luar biasa loh. Orang lain aja cari uang dapat, kita baca artikel nggak dapat, misalnya gitu, ya misalnya gitu. Sehingga memang cari yang tidak berbayar, karena yang bayar itu biasanya rawan discontinue. Nah itu, ya hati-hati, ya hati-hati. Jadi mohon Bapak Ibu bisa submit ke jurnal yang tidak berbayar, karena dijamin itu tidak discontinue. Kayak yang bayar itu discontinue, rawan sekali, ya rawan discontinue. Ya sekarang terindeks berapa bulan lagi sudah discontinue, kan kita rugi ya, apalagi kita masih muda-muda. Jadi idealisme yang harus ditanamkan pada penulis-penulis muda adalah cari jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Banyak banget Pak, banyak banget jurnal yang tidak berbayar, ya banyak banget. Asal kita pastikan kualitas artikel kita, dan itu tidak bisa di AI. AI kan membantu, AI kan asisten, gitu ya. Itu bisa kita diskusi dengan promotor kita, bisa diskusi dengan misalnya komunitas kita, bisa diskusi dengan guru-guru kita, misalnya seperti itu, supaya artikel kita memang kualitasnya terjamin, seperti yang dikehendaki oleh editor. Dan cara mencari jurnal yang mau kita jadikan sasaran submit artikel kita adalah pelajari editornya itu latar belakangnya apa. Nah biasanya gitu ya, dan pelajari, jangan mau membayar. Walaupun ada informasi memang jurnal ini bayar sekian, WA-nya nomor sekian, ada kan Pak Caprizal ya itu ya, ada kan ya, nah, ada informasi itu ada, tapi jangan mau ya, cari yang tidak berbayar. Saya kira itu yang pertanyaan kedua, silakan bertanya, menjawab. Baik Pak, tadi masalahnya kan gimana kalau citasinya itu metadatanya salah. Mungkin Bapak sering lihat di Google Scholar itu salah alamat, namanya sama tiba-tiba masuk ke sana. Kadang-kadang nanti FT tiba-tiba ada pertanyaan masuk di sana. Itu hanya dari kesamaan nama Pak, bisa jadi alamat palsu. Apalagi sampai salah judul. Ya, itu kalau kayaknya itu udah pasti nggak akan terrecord di dalam Sinta Bapak. Dan catatannya Pak, skripsi itu, citasi dari skripsi tanpa dipublikasi itu tidak terekam di dalam Google Scholar. Ya nggak ada rekam jejaknya Pak. Dia kan jejak digital, nggak ada ilmu kebatinannya Pak. Jadi nggak tahu dia kalau nggak terekspos di dalam internet. Jadi walaupun skripsi ya harus Bapak ekspos, harus Bapak turunkan menjadi jurnal dan artikel, ya harus Bapak turunkan jadi artikel dan dipublikasi biar terekor. Jadi jumlah tesnya berapa, atau bisa gotong royong juga sebenarnya Pak, saling citasi sesama kawan kan bisa juga kayak gitu. Jadi kayak gitu Pak, makanya harus dipastikan metadatanya harus benar, dan kalau memang itu harus ada feedbacknya ke Scholar, harus Bapak turunkan jadi artikel yang terpublikasi. Demikian Pak, terima kasih. Nanti kita episode kita kalau di itu ada 6 Pak Ibu ya, ada 6 bulan episode kita. Sampai dengan paling tidak September ya, karena Oktober kita harus buat laporan pengajuan ya. Jadi September. Episode kita sampai September Pak, masih bisa kita sambungkan ya Zoom. Kalau Bapak Ibu punya kendala menggunakan aplikasi ini atau pertanyaan yang berkaitan dengan yang ini yang begini-begini ya, kita akan buka link. Kita sepakati dulu waktunya, lalu nanti kita mudah-mudahan kita kapasitasnya lebih
Oke Ibu Bapak yang saya hormati. Jadi di sini AI yang akan kami contohkan itu adalah ChatGPT. Jadi ChatGPT itu adalah asisten kita sebenarnya. Jadi dia itu multi pengertian sebenarnya dengan kita. Kalau bisa kita anggap, kita majikan, dia itu asistennya. Artinya apa? Asisten itu hanya akan bisa bekerja baik, bekerja bijak ketika yang perintah juga baik dan bijak. Ya, jadi dia itu hanya tool, membantu bukan menggantikan. Ya, itu catatannya. Jadi kita jangan sampai menggantungkan 100% kepada si ChatGPT karena dia hanya tool, sesuatu yang membantu, bukan menggantikan. Itu sebagai pengantar Ibu Bapak. Jadi peran dan fungsi ChatGPT itu banyak. Seluruh penulisan artikel ilmiah itu bisa dibantu oleh ChatGPT. Dari mulai kita mencari ide sampai kita menurunkan dalam bentuk tulisan. Jadi tergantung bagaimana cara kita nyuruh dia. Misalnya saya kasih contoh. Kita bingung nih mau penelitian apa, mungkin kan stres kan, banyak pikiran, bingung mau mikir apa. Tinggal kita tanya aja sama ChatGPT itu. Kita tanya sama dia. Misalnya kita tanya, ini Pak Janan mau praktek buat prom ya Pak. Saya kira Bapak Ibu sudah nggak asing lagi. Ingat ketika membuat prom itu harus humanis karena robotnya ini sudah dilatih untuk menjadi orang yang sopan. Jadi Bapak Ibu dan jangan mengapa yang sensitifnya dia tidak akan menjawab. Misalnya yang berhubungan dengan kata-kata kotor atau sesuatu yang sifat sensitif dia tidak akan bahas. Jadi yang dia memang sudah diprogram menjadi orang yang sopan. jadi misalnya Ibu Bapak bingung cari ide penelitian tentang apa, Ibu bisa tanya, Ibu Bapak bisa tanya. Misalnya Ibu Bapak mau penelitian tentang linguistik, jadi Ibu Bapak tinggal aja klik di sini. Misalnya saya kasih contoh di sini, tolong buatkan ide penelitian tentang linguistik yang terkini. Maka Ibu Bapak enter aja, otomatis dia akan memberikan saran tentang penelitian tentang linguistik terapan, linguistik yang bisa dilakukan. Misalnya itu dari merumuskan ide-ide, dia akan memberikan pilihan-pilihan. Yang ini otomatis secara general dulu, dari kita mulai ide. Ingat Bapak Ibu ya, ketika kita membuat prom atau berkaitan atau berhubungan atau berkolaborasi dengan ChatGPT atau catat yang lain, kan catat aplikasi AI itu banyak banget ya, ada ratusan, Word, macam-macam gitu, banyak banget. Itu buat prom yang sopan. Selamat sore GPT, selamat sore Gemini, gitu. Apa kabar? Dan kontennya harus jelas supaya dia mampu menjawab secara jelas juga, seperti yang Bapak Ibu inginkan. Kalau kontennya tidak jelas, dia juga menjawabnya dalam konteks yang benar. Jadi kuncinya adalah sopan dan kontekstual. Utarakan saja keperluan Bapak Ibu ketika berkolaborasi dengan aplikasi ini. Ya, sopan, humanis, dan kontekstual. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban yang rinci dan jelas. Kalau enggak, itu kemana-mana. Jawaban dia kemana-mana. Oke, misalnya dengan pertanyaan pertama, oh ternyata saya nggak nemu, saya pengennya penelitian tentang linguistik terapan tapi di kampus, gitu. Misalnya Pak ya, nggak ada tema, ya udah Bapak lanjutkan. Misalnya tolong lebih spesifik tentang linguistik terapan di kampus, maka dia akan langsung mengeluarkan lagi ide-ide kayak gini. Nah, terus tentang apa-apa ide-ide yang bisa Ibu Bapak teliti di kampus. Kalau kurang lagi misalnya, oh nggak ada yang sesuai, ya sudah Bapak klik, Bapak Ibu ketik lagi yang spesifik lagi tentang apa gitu.
insya Allah dia akan terus memberi kita ide-ide. Jadi itu Bapak, Ibu. Jadi yang pertama dia bisa membantu kita untuk memberikan ide-ide tentang apa yang bisa kita teliti. Nah, kalau misalnya sudah Ibu Bapak sudah dapat ide, misalnya ini, ini adalah misalnya Ibu sudah dapat temanya, idenya adalah penggunaan bahasa dalam penulisan akademik mahasiswa. Ya sudah, Ibu Bapak tinggal bikin proposalnya. Bisa juga dengan bantuan ChatGPT ini gitu. Atau misalnya Ibu Bapak mau pengen buat buku, nah kan buku kan kayaknya buku kan sekarang jadi horor ya Pak ya. Jadi sesuatu yang susah karena berhalaman-halamannya banyak. Bapak juga bisa minta bantuan ChatGPT ini. Nah, tinggal pandai-pandai pintar-pintar kita memilih kosakata yang sesuai. Oke, misalnya saya kasihkan contoh, Ibu Bapak mau buat apa? Buku Pak ya? Misalnya buku Bu ya. Buku tentang apa Pak? Atau tentang ini aja? Tentang ini aja dulu Pak ya. Misalnya mau bikin buku tentang ini. Buku itu kan yang pertama harus ada frame-nya Pak ya. Pokok-pokok bahasan. Berarti kita definisikan dulu itu. Nah, otomatis dia akan ngasih frame bukunya ke kita. Apa aja yang akan kita bahas tentang yang akan kita tulis apa aja. Jadi bukan dongeng kalau nulis buku semalam selesai atau 2 jam selesai. Bukan dongeng lagi. Itu kalau dalam film itu bukan misi impossible lagi Pak. Jadi menjadi misi impossible itu Pak. Gitu. Nah ini kan kita sudah dapat, tinggal kita kopikan ini. Buku artikel kayaknya sama aja lah prinsipnya Pak ya. Prinsipnya sama, yang penting prinsip kita tahu. Tinggal kita kopikan aja. Nah, ini ada subbab-subbabnya. Latar belakang, tujuan penelitian, tujuan penulisan dan lain-lain. Tinggal Ibu Bapak masukkan aja, nulis saja. Nulisnya gimana? Ya bisa juga pakai ChatGPT gitu Pak. ChatGPT. Tinggal kita perintah aja. Misalnya ini, oke, kita langsung ke bab 2 misalnya, penulisan akademik. Nah, ini Ibu mau bikin berapa paragraf misalnya? Yang poin 2.1 ini mau bikin berapa paragraf? Kan ini misalnya ada 20 bab. Bapak mau nulis 100 halaman misalnya. Artinya satu bab ada 5 halaman. Misalnya ini ada 4. Berarti paling enggak satu subbab ini 1 halaman lebih dikit. Nah, maka Bapak bisa nulis di sini. Contohnya kayak gini, Pak. Nah, misalnya ini. Udah Bapak, ini kan aja. Buatkan narasi mendalam 5 paragraf tentang definisi penulisan akademik. Maka otomatis dia akan menulis sendiri. Kurang puas juga, mau digodok lagi, bisa diputar-putar lagi, gitu. Nah ini tinggal Bapak kopikan ke sini. Udah jadi subbab 1 dan seterusnya, kayak gitu Pak. Bisa diedit Ibu. Ini saya kopikan di MS Word. Ya, ini bisa diedit ini. Nah, cuma di sini nggak ada citasinya Ibu Bapak, nggak ada pustakanya. Masa buku nggak ada pustakanya? Kan gitu. Nah, nanti challenge Bapak sebenarnya tuh hanya tinggal pintar-pintar memasukkan kosakata ke ChatGPT, kemudian cari referensi di
internet itu. Coba sebenarnya itu. Jadi bukan misi impossible lagi tulis buku satu buku satu malam atau tulis artikel 1 jam 1 artikel, itu bukan misi impossible lagi Pak Ibu. Itu menjadi sesuatu yang possible sekarang. Itu. Atau misalnya, mohon maaf, ibu bapak ini udah Pak ya, yang ini pokoknya pandai-pandai ibu bapak memasukkan itu. Nanti seterusnya mengikuti aja kayak gitu. Oke, misalnya ibu bapak juga penelitian, bapak, ibu bapak punya data misalnya. Saya langsung ambil contoh misalnya ini datanya, kemampuan membaca misalnya, sama kemampuan menulis. Ini kelas misalnya, ini A, ini B, ini C misalnya. Pembahasan data ini, jadi interpretasi data sama membahasnya gitu. Caranya gimana? Gitu. Jadi kita copy tabel ini, kita masukkan ke dalam notepad, kita pastekan, kita copy lagi, kita blok, kita copy lagi, kita pastikan ke ChatGPT-nya. Tinggal kita kasih perintah sama notifikasi. Jadi misalnya saya bikin perintahnya kayak gini Pak. Tapi ingat Bapak Ibu ya, harus diautentifikasi loh ini. Ini kan pikiran-pikiran ChatGPT. Jadi pekerjaan autentifikasi itu adalah pekerjaan yang paling utama dari penulis. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu mengumpulkan laporan penelitian, tapi kemudian oleh orang LPPN diperiksa dengan ChatGPT Zero, wah terbaca pikiran sendiri misalnya. Nah itu juga harus dipikirkan, sehingga memang harus diautentifikasi, sehingga memang ini pemikiran autor ya, bukan pemikiran ahli. Ini yang perlu dipahami. Diedit iya Ya. Tetap ATM loh, ambil level modifikasi. itu sudah autentifikasi. Oke. Jadi misalnya nih Bu, ini Pak, ini data tadi yang kita kopikan, terus kita mau minta ChatGPT itu menarasikan. Tapi angka tadi kan perlu didefinisikan. Angka 30 itu angka apa? 50 itu angka apa? Kan kita bisa mengidentifikasinya dengan kelas. Sedang, baik, buruk, jelek, ganteng gitu kan. Kalau sudah baru kita enter aja. Nanti otomatis dia akan memberikan interpretasi kepada kita. Begitu. Nah ini contohnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita sudah selesai kan ini? variabel Y data. Lalu dengan cek ini diperintahkan tolong cari korelasi dan interpretasinya. Bisa itu? Bisa. Kalau itu ketahuan mahasiswa kan dalam sesaat Ya, selesai. ya itu lagu hati-hati. Nah itu. Makanya hati-hati sekarang mahasiswa pintar-pintar. Nah itu yang saya Dan maksud. tulisannya tebel-tebel. Iya. Dia sekedar copy paste. Nah itu nggak boleh. Harus dia autentifikasi supaya Karena dalam waktu
gini Ibu Bapak. Ibu Bapak itu sudah sangat berpengalaman membimbing mahasiswa. Otomatis Ibu Bapak udah tahu standar tulisan mahasiswa itu gimana. Ya kalau memang standar tulisannya itu kayak gini udah perfect ini, wah udah ini pasti kan gitu. Atau kalau pencegahan tuh nggak bisa Bu, karena ini niat dalam hati, jadi nggak bisa kalau pencegahan. Tapi untuk tahu itu karya original atau bukan kan kita bisa. Nah tinggal atau kita tes aja di dalam kelas kan gitu Ibu Bapak. Jadi memang benar kata Prof Dia tadi, ini jangan sampai jatuh ke tangan para orang-orang yang tidak punya integritas untuk tanggung jawab terhadap penulisannya. Makanya jangan sampai ini disalahgunakan gitu kan gitu ya. Tapi kita harus tahu begitu, karena kalau kita nggak tahu nanti kita yang dikerjain sama mahasiswa kan, tugas nanti dia pakai ini kan, enak klik aja gitu. Makanya kalau kami itu di pertanian Bu biasanya tugas itu tulis tangan, paling nggak walaupun dia nyontek, paling nggak dia ada usaha untuk nulis. Artinya kalau dia nulis berarti membaca, nggak mungkin nulis tanpa membaca. Jadi laporan setebel-tebel ini tulis tangan semua Bu gitu. Cuma fontnya nggak ditentukan, font apa aja terserah gitu. Kalau kami kayak gitu Pak, makanya keriting semua mahasiswanya gitu. Itu mungkin yang salah semua gitu. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Yang saya mau tanyakan itu adalah terkait masalah yang di PT tadi, tentang masalah penulisan karya ilmiah. Ya. Misalnya kita mau membuat buku dan lain sebagainya, ya, itu tadi telah disampaikan oleh narasumber. Yang mau tanyakan itu adalah terkait masalah cek plagiasinya itu seperti kalau misalnya di besar ya sama saja, saya rasa pikir sama saja kita membuat dengan lebih baik cara menyampaikan kata-kata kita dalam membuat buku dibandingkan dengan ini. Kalau seandainya cek plagiasinya lebih, ini yang harus dilakukan. Jadi sekarang prinsip dasar plagiat itu kalau di dalam tool itu apa Pak? Turnitin, kesamaan. Jadi impossible jika artikel itu 0% plagiatnya. Impossible itu pembohongan publik gitu Pak. Gitu. Ya. Kalau memang Bapak bisa menuangkan ide sendiri yang itu original, itu pun saya ragukan plagiatnya itu Bapak. Mohon maaf. Gitu. Nah, ChatGPT ini dia itu fungsinya salah satunya mengacak-acak kalimat supaya jadi narasi yang berbeda dengan tema yang sama dengan pemilihan kata yang berbeda gitu Pak. Jadi saya sudah beberapa kali pengalaman nulis dulu, plagiatnya ternyata masih di atas 20%, 10%. Kan kalau itu kan harus kecil nih. Akhirnya saya turunkan pakai apa? Ya pakai ini Pak. Gitu. Kalau artikel oke lah, cuma paling 10 halaman Ibu ya. Kalau buku sampai 100 halaman ya kelengar juga Pak. Gitu. Jadi aplikasi Turnitinnya. Nah, solusinya Pak, Bapak bisa buka Turnitinnya, tapi premium Pak, nggak ada yang free. Bapak beli akunnya di Shopee. Ini bukan promosi Pak ya, bukan promosi, mohon maaf, nyuwun sewu. Itu 1 tahun cuma 90 berapa ribu Ibu. Masa itu minta instansi kan Bu ya, nggak mungkin lah 90 sekian ribu mau minta instansi ya nggak mungkin lah. Itu Pak. Jadi kita sebagai kaum cendekia memang harus punya itu. Kenapa? Agar memastikan bahwa secara teknis artikel yang kita submit itu sudah memenuhi syarat Bapak. Jangan sampai kita udah nulisnya benar-benar, kita udah percaya diri, ternyata setelah kita submit kita kena cek plagiat. Maka kita harus punya akun itu. Bapak beli aja di salah satu toko lah, nanti Shopee salah pula saya.
di sana, terus nanti Bapak gunakan sendiri. Misalnya Bapak nggak bisa pakai, nanti pihak penjualnya itu akan kasih video tutorialnya, ya Pak ya. Jadi gitu Pak. Kalau pengalaman saya, insya Allah ini bisa meminimalisir plagiat sampai di bawah 10%. Kalau pengalaman saya, kalau pengalaman saya nulis di atas 25 terus, walaupun dari ide saya, karena pikiran saya selalu terpengaruhi dengan kiblat jurnal yang saya baca. Artinya setel tulisan saya selalu sama dengan yang saya baca, gitu. Ya, karena memang saya masih sangat awam tentang itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mau mungkin mengucapkan terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya yang diberikan ke kami. Ini sangat membantu sekali ya yang saya rasakan terkait dengan penggunaan AI ini. Oke. Yang pertama, saya mau nanya apakah di ChatGPT ini untuk membuat compare itu juga sama ya Pak ya, antara beberapa artikel comparison, perbandingan untuk mendapatkan result gap gitu. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan program doktoral Bu ya. Seperti saya dan teman-teman di sini ya sudah ada niatan gitu Bu ya. Nah, kalau bisa dari pihak Bengkulu berkoordinasi dengan RLDT supaya kami ketika ke Bengkulu itu tidak tugas belajar gitu. Seperti halnya yang sekarang sudah terjadi dalam satu provinsi sudah termasuk izin belajar begitu. Misalkan kita ke Palembang gitu. Nah, mohon mungkin Prof dan pimpinan di Bengkulu untuk mencari solusi begitu. Misalkan kalau dilihat dari jarak sini sama Palembang sama sini Bengkulu lebih dekat sini Bengkulu. Nah gitu. Jadi mohon nanti kiranya dari pihak doktoral untuk membuat agar kebijakan itu masuk dalam ranah lingkungan RLDT 2 gitu. Bukan hanya dalam satu provinsi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh iya. Yang saya kira yang pernyataan terakhir itu ada saran. Kemudian untuk gap result itu ya mau nggak mau kan kita harus membaca artikel itu. Ya mau nggak mau kita harus membaca itu, mereviewnya dan mencoba untuk memahami apakah sangat mungkin kita akan membuat inovasi dengan artikel-artikel yang sudah kita baca. Karena ketika kita membuat gap research itu sebenarnya kan kata kuncinya ada 3 Pak ya. Kata kuncinya itu ada 3 yang pertama adalah apa yang kita pikirkan itu belum ada di dalam artikel terdahulu yang relevan yang sudah kita baca. Yang kedua itu kita harus melengkapi informasi dari temuan penelitian terdahulu. Yang ketiga itu belum ada, melengkapi, dan yang ketiga itu belum ada, melengkapi, dan apa ya istilahnya? Yang ketiga itu apa yang istilahnya adalah filosofinya, apa yang sudah dilakukan orang itu kita tindaki dengan pikiran kita, lalu kita perkuat dengan hasil membaca penelitian terdahulu, sehingga kita temukan gap. Dan dari gap itu akan terrealisasi novelty, ya, novelty yang akan meyakinkan editor bahwa penelitian kita itu benar-benar penting dan membantu atau membawa sumbangsih bagi ilmu pengetahuan. Saya kira itu Pak, kuncinya itu 3. Ya, terima kasih Prof. Lebih lanjut lagi, ya. Kalau Prof Dian ini dia
saya untuk implementasi menggunakan pengabdian ini lebih kurang 6 bulan, nanti sampai September. Jadi kalau seandainya ingin kita join Zoom, insya Allah nanti akan disampaikan ke kami akan sampaikan seluruhnya kepada kawan semuanya. Karena masih banyak yang belum ikut, maaf Prof sebelumnya karena kami sudah mulai ada yang ujian skripsi, proposal, dan juga ini masa masuk libur juga. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Ada dua. Oke, ya ditunggu silakan. Bapak Ibu, seluruh dosen Civitas Akademika Universitas Negeri Sempari, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Yohana Sutino, Magister Pendidikan, seorang kandidat Profesor juga, Bro. Amin. Lagi musul ya. Yang saya hormati Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Dian Samitra, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Direktur Fakultas Sarjana, Dr. Dodi Mulyono, Magister Pendidikan, Sekretaris Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi, Pak Ziko, Sekretaris Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pak Andika Watahila, Sekretaris Baca Sarjana Pak Supriyanto, dan juga Bapak Ibu dosen serta Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Manora dan juga Universitas PGRI Silampari. Yang saya banggakan Profesor Dr. Dian Eka Chandrawiyanata, Magister Pendidikan, serta Pak Renal sebagai tim. Bapak Renal adalah dosen di Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruhnya, marilah karena berhubungan acara sosialisasi program Doktor Linguistik Terapan dan juga pengabdian masyarakat dengan judul implementasi pemahaman artificial intelligence untuk percakapan menulis akademik yang cepat, speech writing bagi Civitas Akademika Universitas PGRI Silampari telah selesai. Marilah kita menutup acara ini. Yang pertama yaitu kata sambutan dari perwakilan atau Prof. Dian Eka Chandra dari program Doktor Linguistik Terapan serta pemateri kita pada hari ini. Kepada Prof. Dian kami persilakan. Terima kasih Pak Saprijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya atas para peserta dan keaktifan Bapak Ibu di dalam mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau Bapak Ibu misalnya merasa bahwa sekali saya ulangi, merasa bahwa ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama, lapor ke Pak Saprijang, kita siapkan Zoom gitu ya. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nampaknya kebetulan saya tidak terlihat di sini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bapak Ibu sekalian juga secara aktif mengikuti dengan antusiasme yang sangat tinggi. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bertemu di lain waktu dengan acara yang lebih baik dan mudah-mudahan akan mendatangkan kebermanfaatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dian Eka Chandrawiyanata, Magister Pendidikan, selaku pemateri dan juga perwakilan dari program Doktor Linguistik Terapan. Berikutnya kata sambutan dari Civitas Akademika Universitas PGRI Silampari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Rektor Bidang Akademik, Ibu Dr. Yohana Sutino, Magister Pendidikan, sekaligus menutup rangkaian acara pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Yohana Sutino, silakan. Sama-sama kita hormati Prof. Dian dan pemateri yang hari ini sangat menarik menyampaikan materinya menurut Ibu ya.
ini. Terima kasih, puji syukur marilah kita haturkan pada Tuhan karena pada kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sulit kita dapatkan seperti ini, ternyata kita sangat antusias berada di ruangan ini untuk menerima materi yang memang ini suatu kebutuhan yang tidak bisa dielakkan ya Prof ya. Kebutuhan betul bagi kita sebagai seorang dosen ketika kita melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya sayangi, ini karena semuanya masih muda-muda Prof, materi yang disampaikan hari ini persis sama materi yang Ibu terima ketika Ibu dipercaya oleh lembaga ini mengikuti pelatihan di Kaliurang, yaitu pelatihan persiapan untuk guru besar. Persis sama materinya dan itu cukup luar biasa bayar Bapak Ibu. Hari ini kita gratis. Kita gratis diberi ilmu yang sehebat itu. Kita tidak perlu sampai ke Kaliurang, tidak perlu biaya pesawat, penginapan. Waktu itu Ibu 3 hari di Kaliurang. Persis materinya salah satunya, 2 inilah yang Ibu dapatkan. Persis untuk persiapan ke guru besar. Artinya kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, Prof Dian ini sudah mempersiapkan kalian untuk ke guru besar. Pasti harapannya ke rektor kepala ya Prof ya. Nah, karena memang untuk jurnal artikel yang kita di Scopus memang kita menggunakan sistem-sistem yang seperti didapatkan di pelatihan hari ini. Makanya tadi saya bersyukur Prof masih membuka diri bagi adik-adik semua yang memang ada kesulitan nanti ketika menerapkan apa yang didapat materi tadi, bagaimana itu ilmunya sangat luar biasa ya, sampai judul saja kalau kita pintar ngomongnya dapat ya Prof. Tolong carikan judul yang berkaitan dengan ini. Nanti kalau nggak muncul lagi kita rubah lagi 1 kalimat lagi, tetapi dikhususkan di semiotik kalau bahasa. Nanti muncul semiotik semua begitu. Sampai ada data X, data Y, nanti kita minta berapa korelasinya, lalu bagaimana interpretasinya, muncul semua itu. Jadi itu kita sebagai peneliti memang wajib. Jadi terima kasih Prof, kesempatan yang sangat luar biasa sehingga dosen-dosen kami yang sangat antusias, masih muda-muda banget ini Prof. Hampir semuanya doktor dan memang sedang mempersiapkan ke seperti yang diharapkan Pak Rektor tadi bahwa kita masih kehausan dengan rektor kepala. Mudah-mudahan dengan pelatihan di hari ini akan bermunculan dalam waktu dekat calon-calon rektor kepala. Ini ada Pak Dian, Pak Jiko, Pak Supri, dan yang lainnya sudah siap dengan Pak Leo. Ini dengan rektor kepalanya sudah siap, tinggal menambah-nambah saja. Kalau Pak Dodi sudah proses, tapi belum dinilai oleh Kopertis, tapi sudah diusulkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti rektor kepala akan diajukan oleh si Fitri sudah mengajukan juga ya, Bu Fitri sudah ada 2 Prof yang sudah diproses, ini Bu Fitri sama Pak Dodi. Nah dalam waktu dekat nanti yang akan mengusulkan Pak Rudi ini juga akan mengusulkan ke rektor kepala, lalu saya juga akan mengusulkan ke 700 sudah cukup. Jadi tinggal menunggu dari Kopertis untuk pengesahannya. Jadi nanti dalam waktu dekat memang kita sudah mempersiapkan dan ternyata materi yang Prof berikan hari ini sangat-sangat luar biasa dan itu sangat mendukung karir mereka. Terima kasih Prof, kami mewakili Pak Rektor karena maaf Pak Rektor masih tugas tempat lain tadi seperti katakan dari pagi dan hari ini sampai saat ini beliau masih berada di lokasi. Jadi kami mohon maaf bila dalam penyambutan sampai dalam pelaksanaan dan mungkin dosen-dosen kami ada yang kurang sopan atau apa Prof, minta maaf, bukan kesengajaan Prof, tapi mudah-mudahan Prof tidak kapok karena ini ilmu-ilmu yang sangat-sangat luar biasa yang sebetulnya kami ini memerlukan Prof, dan ini semuanya diperoleh dengan cara cuma-cuma gratis, hanya tinggal semangat kita saja, gratis tanpa bayar. Sementara yang bayar saja berangkat. Nah ini gratis di ruangan kita sendiri, nyaman, Profnya hadir ke sini, kita dapat ilmu sehebat ini dan terima kasih Prof. Mudah-mudahan Prof tidak kapok dan nanti kalau ada proyek-proyek lain dari Prof yang memang perlu diterapkan atau yang melibatkan dosen-dosen kami masih mohon bantuan. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum doktor, masih S2 dan tertarik ke linguistik terapan, silakan nanti ya
nanti disiapkan bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau PGSD yang memang tertarik ke linguistik juga bisa ya Prof ya. Nanti silakan bisa menghubungi, yang paling mudah menghubungi Pak Sabrizal. Atau Ibu juga bisa, karena Ibu sudah ada kontak dengan Prof Dian juga, nanti bisa yang terutama yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin lebih dekat ke Ibu atau PGSD. Silakan nanti tadi sudah Bapak Ibu terima, atau mungkin ada kawannya yang masih memerlukan brosur, masih ada sisa, nanti bisa diambil di ruangan Ibu. Di ruangan Ibu masih ada 15 brosur lagi. Persiapan kalau bahasa Indonesia nanti datang. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Prof. Terima kasih ilmu yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih Pak Sabrizal yang sudah memfasilitasi semuanya. Juga harusnya Pak Jamal ini ya kayaknya sibuk. Dan mohon maaf bila kata sambutan saya ini kurang berkenan Prof. Dan sekaligus acara untuk promosi program studi linguistik terapan dan sekaligus PKM yang dilaksanakan oleh Prof Dian secara resmi saya nyatakan ditutup dan terima kasih. Akademik telah memberikan kata sambutannya serta menutup acara kegiatan promosi program studi Dr. Linguistik Terapan dan PKM dari Universitas Bengkulu. Yang terakhir Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya terhadap telah menghadiri acara ini. Semoga ilmu yang diberikan dari tim dapat bermanfaat bagi kita. Mungkin cukup sekarang sekian.